Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan sharing sedikit ilmu tentang 9 karakter yang bisa menarik kekayaan. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran ini teman-teman, ke ilmu ini, saya ingin sekali teman-teman mendefinisikan kenapa manusia itu bisa kaya, kenapa manusia itu bisa sukses. Ternyata teman-teman, dalam diri kita punya kita punya zona yang namanya itu adalah zona nyaman. Nah, di mana ini adalah ambang batas atas. Ini adalah ambang batas bawah. Nah, teman-teman, zona nyaman ini adalah, misalkan saya kasih contoh kepada teman-teman. Teman-teman setiap bulannya memiliki pendapatan 10 juta. Nih, zona nyaman Anda adalah 10 juta. Tetapi entah kenapa bulan ini teman-teman tiba-tiba mendapatkan 5 sampai 7 juta saja. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki hal ini, tiba-tiba sudah memiliki 10 juta per bulan, tiba-tiba teman-teman bulan ini mendapatkan 5 atau 7 juta saja, teman-teman akan merasakan gelisah. Kenapa ya kok gak sampai 10 juta? Kenapa? Karena ini adalah standar Anda. Ini ada 10 juta, ini adalah standar Anda, di mana ketika Anda mendapatkan 10 juta, Anda merasa aman, Anda merasa tentram. Tapi ketika Anda mendapatkan 5 sampai 7 juta di bawah penghasilan Anda akan merasa gelisah, Anda akan merasa panik. Kenapa tidak bisa mencapai 10 juta? Dan Anda di situ akan berusaha untuk naik sampai Anda mendapatkan 10 juta. Nah, ada juga tiba-tiba bulan ini omset Anda naik menjadi 100 juta rupiah. Nah, menjadi 100 juta rupiah. Tapi walaupun Anda memiliki uang 100 juta rupiah, Anda juga tidak merasa nyaman. Kenapa? Karena ini adalah normal Anda dan ini tidak normal. Setiap manusia teman-teman memiliki yang namanya container money atau daya tampung uang. Saya kasih contoh. Ini adalah kontainer Anda dan kontainer Anda hanya mencakupi 10 juta rupiah. Oke, ketika Anda mendapatkan 100 juta rupiah, Anda memasukkan ke dalam kontainer Anda akan luber, akan tumpah. Seperti itu. Nah, teman-teman, daya tampung Anda 10 juta, ketika Anda memasukkan 100 juta rupiah ke daya tampung Anda, itu akan tumpah. Atau mungkin teman-teman juga akan merasakan kayak, ini banyak uang Pak, uangnya banyak sekali, bingung mau diapakan. Ujung-ujungnya teman-teman saking bingungnya, teman-teman gunakan untuk jalan-jalan sama keluarga, keluar bareng keluarga, makan-makan sama keluarga. Nah, itu salah satu contoh teman-teman bahwa tidak bisa menampung uang 100 juta ini ke dalam wadah Anda. Seperti itu. Dalam kontainer ini juga, kita juga memiliki masalah ternyata. Walaupun kontainer Anda 10 juta, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa Anda juga memiliki masalah. Masalah dalam kontainer Anda, problem. Masalah atau problem Anda dalam kontainer money Anda itu adalah yang pertama, teman-teman tidak bisa menabung. Tidak bisa menabung. Nah, ini salah satu penyakit kita. Pasti banyak sekali dari Anda semua yang menonton video ini, Anda tidak bisa menabung. Itu salah satu masalah dalam kontainer kita. Ini kontainer kita yang tadi 10 juta. Ini masalah dalam kontainer kita. Lalu teman-teman
Anda yang pengusaha atau bagi Anda yang sedang merintis karir, pasti merasakan gaji Anda naik, lah kok hutang saya juga naik gitu. Saya teman-teman juga merasakan hutang juga naik. Ada saja yang harus dibayar, ada saja tagihan yang tiba-tiba muncul. Nah, itulah artinya gaji naik, hutang juga naik. Lalu teman-teman yang ketiga, omset naik. Oke, omset naik, cashnya tidak ada atau cashnya turun. Ini salah satu contoh orang-orang yang awal sekali berbisnis, awal banget. Saya kasih contoh kemarin, teman saya baru saja buka bisnis teman-teman, omsetnya naik, omsetnya beliau naik, tetapi cashnya turun. Cashnya turun. Kenapa? Karena ketika omset naik, walaupun baru buka cabang atau baru berbisnis, beliau ingin terlihat kaya. Beliau ingin terlihat memiliki banyak uang. Padahal ketika omset naik, harusnya cash juga ikut naik. Tapi karena rata-rata orang Indonesia, omset naik, cashnya juga turun. Seperti itu. Nah, yang keempat teman-teman, oke, yang keempat adalah no money sama dengan oke. Good money sama dengan problem. Nah, yang keempat ini adalah salah satu masalah yang pasti dialami setiap orang. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena teman-teman pasti merasakan atau Anda pasti merasakan ketika memiliki atau tidak memiliki uang, rasanya hidup baik-baik aja, rasanya oke-oke aja. Tidak, pasti merasakan kayak oh begini aja. Nah, tapi ketika uang Anda banyak, good money, ada saja problem yang masuk dalam diri Anda, masuk dalam bisnis Anda, masuk dalam keluarga Anda, seperti itu. Ini keempat ini adalah masalah dalam kontainer money kita. Nah, permainan kekayaan itu bukan dari awal, tapi akhirnya, end game, bukan starting game. Oke? Jadi ini bukan tentang Anda memulai, tapi tentang bagaimana di akhir hidup Anda mengakhiri tentang keuangan Anda. Seperti itu. Yang membedakan orang yang memiliki uang atau tidak memiliki uang itu adalah akhlaknya. Akhlak. Oke? Akhlaknya. Ini yang membedakan orang satu dengan yang lainnya itu adalah akhlaknya. Attitude-nya. Ini salah satu yang membedakan setiap orang. Saya pernah datang ke showroom mobil. Ketika itu saya melihat ada seorang bapak-bapak pakai kaos oblong, pakai celana pendek, pakai sandal. Layaknya orang biasa datang ke showroom mobil ini. Kita sebut aja merek showroomnya, merek mobilnya itu mobil A misalnya. Datang ke showroom mobil A ini. Ketika itu bapak itu tidak dilayani dengan baik, tidak dihiraukan, bahkan tidak dihargai oleh pelayanan di showroom mobil A ini. Lalu bapak itu pindah ke showroom mobil B. Nah, di showroom mobil B ini, bapak ini dilayani dengan baik. Ketika ditanya beliau dilayani, disenyumkan, diiya-iyakan, seperti itu ya, dikasih aura yang positif. Nah, akhirnya ketika bapak itu awalnya pengen mobil A, sangat mengidam-idamkan mobil A, beliau akhirnya membeli di mobil B. Nah, salah satu contohnya ini adalah teman-teman, akhlak baik menghasilkan hal yang baik, akhlak yang buruk menghasilkan akhlak yang buruk. Seperti itu. 9 karakter menarik, 9 karakter menarik kekayaan. Nah, teman-teman, kita akan belajar 9 karakter atau 9
9 cara yang wajib Anda miliki untuk menarik uang. Seperti itu. Yang pertama, uang suka dengan orang yang spesifik. Spesifik. Oke? Uang suka dengan orang yang spesifik. Apa spesifik ini? Spesifik ini artinya detail. Artinya detail. Misalkan teman-teman punya uang, terus teman-teman pengen beli mobil. Saya pengen mobil yang bannya 10, yang warna merah, keluaran tahun 2021, spionnya ada 4, pintunya ada 8. Nah, artinya uang suka dengan orang yang spesifik. Seperti itu. Lalu teman-teman yang kedua, orang suka dengan yakin. Yakin. Uang suka dengan orang yang yakin, teman-teman. Nah, orang yang yakin ini misalkan Anda punya goals 10 juta. Udah nih, udah spesifik punya goals 10 juta, goals terdekat Anda, tapi sayangnya Anda tidak yakin. Nah, ini salah satu bukti bahwa uang suka dengan orang yang yakin. Saya yakin saya punya uang 10 juta, saya yakin saya bisa, saya yakin saya mendapatkan. Nah, uang suka dengan orang yang yakin. Prioritas. Nah, apa arti prioritas, teman-teman? Mungkin teman-teman tahu ya, prioritas itu adalah hal sesuatu yang diutamakan. Uang suka dengan orang yang punya prioritas. Artinya, teman-teman saya kasih contoh lagi mobil, oke? Ketika Anda punya uang, terus Anda membeli mobil, apakah mobil itu sangat penting? Atau penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tidak mendesak? Seperti itu. Nah, teman-teman juga harus memikirkan 10 tahun kemudian mobil ini jadi apa? Apakah jadi rongsokan? Apakah jadi uang? Seperti itu. Lalu teman-teman yang keempat, menghargai uang kecil. Oke. Uang suka dengan orang yang menghargai uang kecil. Saya kasih contoh, 1 juta Anda tidak akan menjadi 1 juta kalau 1.000 rupiah tidak ada. 1 juta tidak akan menjadi 1 juta kalau tidak ada 1.000 rupiah. Ingat ini, uang suka dengan orang yang menghargai uang kecil. Oke, yang kelima. Yang kelima ini adalah sedekah. Nah, dalam agama apapun kita juga diajarkan sedekah. Sedekah yang ikhlas. Ternyata sedekah ini, teman-teman, tidak hanya tentang uang, tetapi sedekah ini bisa juga tentang ilmu. Sedekah ini juga bisa tentang kita mengerjakan, membantu teman. Itu adalah sedekah. Ingat, uang suka dengan orang yang sedekah, orang yang rendah hati, gampang memberi dan gampang membantu. Seperti itu. Oke? Yang keenam, uang suka dengan pengetahuan. Oke, knowledge. Pengetahuan atau knowledge, oke? Nah, teman-teman, walau teman-teman punya prioritas, teman-teman punya keyakinan, tapi teman-teman tidak punya pengetahuan, teman-teman gampang sekali untuk ditipu, dibohongin, dan lain-lainnya. Karena itu uang suka dengan orang yang penuh dengan pengetahuan. Oke? Yang ketujuh, teman-teman, yang dengan orang yang percaya hidupnya berlimpah. Berlimpah. Artinya, bersyukur. Nah, berlimpah sama dengan bersyukur.
Uang suka dengan orang yang bersyukur, teman-teman. Saya bersyukur saya punya ini, saya bersyukur dengan itu, saya bersyukur uang saya walaupun seperti ini. Uang suka dengan orang yang bersyukur. Lalu yang kedelapan itu adalah cerdas. Nah, ada yang tahu tidak artinya atau perbedaan orang tahu dan perbedaan cerdas? Tahu ini adalah pengetahuan kita. Oke. Cerdas ini adalah aktiviti kita atau aktivitas. Nah, cerdas ini adalah aktivitas. Oke, yang terakhir 9. Oke, yang terakhir adalah keputusan. Uang suka dengan orang yang cepat memberi keputusan. Tahu keputusan ini baik atau tidak. Dan uang suka dengan orang yang memberi atau orang yang punya keputusan yang berani. Nah, teman, ini adalah 9 karakter untuk menarik uang datang ke kita. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Mungkin teman-teman nanti ingin belajar lebih lanjut, nanti kita akan next di video selanjutnya. Untuk itu teman-teman, saya Seranda, saya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.